manjat dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Ini burung-burung kelangenan yang kemarin kita target untuk dijinakkan ya teman-teman. Kita saksikan dan sambil kita lihat perkembangannya teman-teman. Tapi ini nanti sebenarnya saya akan lebih ngobrolkan soal pendataan ya, sensus kelangenan saya. Jadi biar nanti kalau ada pertanyaan dari dulur-dulur terkait timing dalam perawatan itu saya bisa jawab. Misalkan oh itu dijinakkan butuh berapa lama, terus perlakuannya dalam sehari dilakukan apa saja. Insya Allah nanti akan coba saya dokumentasikan dalam bentuk catatan ya teman-teman. Di mudah-mudahan ini juga bisa menjadi eksperimen yang nanti bisa diterapkan teman-teman di kelangenannya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan bisa menjadi tips yang detail teman-teman. Jadi kita belajarnya step by step dan belajar bareng, bukan saya ahli di sini ya. Kita belajar bareng tahap demi tahap, mulai dari benar-benar kondisi perkutut yang masih masih nol. Ini yang PIN kemarin ya, yang PIN kemarin. Sebelum nanti kita data, ini mau saya ajak teman-teman mantau perkembangan ini masih kira kayak gini nih. Perkembangan perkutut saya yang cara pemberian pakannya itu kita bikin berkala, artinya tidak standby di sangkar terus cepok pakannya, tapi saya lepas pasang. Dan kalau dipasang saya harus ada di dekat mereka. Fungsinya untuk pembiasaan. Dicoba saja ini kayak apa nanti ini. Coba tak masukkan tangan saya pelan-pelan biar mereka tetap tenang, sambil melatih biar tidak takut dengan tangan kita ya. Ini bukan takut sama tangan saya, ini takut sama kamera ya. Saya katakan itu karena biasanya nggak di kamera nggak sampai kayak gitu. Tuh dia langsung makan tuh. Hampir kaget tadi. Dia hampir mau makan itu. Nggak jadi teman-teman, malu. Ini mentalnya masih pelan-pelan, dilatih pelan-pelan. Coba kita lihat Waktunya dia sarapan. mau makan nggak. Dan saya biasakan ada di dekat mereka. Jadi target awal kita ini, mungkin kalau teman-teman yang belum nyimak video yang kemarin saya mulai untuk melatih mereka supaya jinak, dan ini targetnya saya bikin manja ya. Jadi saya sendiri bikin 2 level. Kalau jinak ya sekedar kalau kita deketi dia nggak gelabak. Kalau manja nanti rencananya ini saya akan taruh di sangkar gantung, dan paling saya belikan ya semacam tali itu biar bisa bertengger di tangan kita dan kita bisa ngevlog sambil jalan-jalan. Rencananya saya seperti itu karena ada beberapa viewer masuk itu, kita lihat di data traffic itu ada dari negara lain selain Indonesia lah. Nah, mereka itu biasanya menyukai kalau para penghobi burung itu yang bisa melatih burungnya jinak dan bisa diajak jalan-jalan, main-main kayak gitu teman-teman. Target saya cuman mudah-mudahan burung perkutut dan burung kelangenan warisan para leluhur ini juga menjadi burung yang diidam-idamkan, menjadi idola di berbagai negara kayak gitu. Sejauh ini kan mungkin kayak lovebird kayak gitu, yang kayak parrot gitu ya, yang mendominasi. Kalau kita coba googling atau nyari-nyari di YouTube itu kebanyakan yang muncul mereka pakai burung-burung luar negeri lah intinya. Mudah-mudahan ini burung kelangenan, kita lihat itu ya.
makan. Mungkin teman-teman bisa ngasih tips juga ya. Teman-teman kalau Gimana cara menjinak? punya ini silahkan punya tips boleh, saya terbuka untuk, tapi ini tahap demi tahap saya uji coba pakai beberapa cara yang disarankan. Ada Cak Anto, ada Mas Agus Saryono ya, Cak Agus Saryono. Dan ini butuh waktu teman-teman, tidak sehari 2 hari, butuh waktu, butuh ketelatenan. Bagi teman-teman yang sibuk ya tinggal mengatur timingnya saja. Jadi tinggal diperkirakan kira-kira teman-teman itu standby di rumah jam berapa saja dalam 1 hari itu, karena ini butuh kontinuitas. Kalau hanya dilakukan sehari 2 hari menurut saya nggak efektif, apalagi misalkan dilakukan 1 minggu sekali misalkan, ini saya yakin itu nggak akan efektif. Ini harus dilakukan setiap hari teman-teman. Mungkin satunya kesulitan mau makan di situ. Belum, ini masih Bukan yang ini loh, maksudnya yang kotak koran itu loh. Enggak. Nah, biasanya bisa kok. Dia masih agak takut karena biasanya saya yang nungguin sendiri kan. Ya kita lihat aja. Memang yang sedang makan itu mentalnya lebih bagus dari yang satunya ini. Ini coba kita yang ke si Bagas ya. Coba kita ke si Bagas. Dia ini takut kamera, biasanya nggak sampai kayak gitu. Kita coba si Bagas. Kemarin 2 kali saya bikin kayak gini dia mau nyamperin. Kayaknya kali ini belum bisa ini teman-teman. Belum bisa, kita harus sabar. Nunggu dia mau. Nanti insya Allah saya update. Jadi tangan kita keluarkan dari sangkar dulu aja. Dia kan langsung tuh. Tapi masih malu, masih agak takut-takut. Tuh terkukunya tuh mulai. Kayak gitu kan. Jadi biar terbiasa makannya itu ada di dekat kita. Informasi yang saya dapat sih cara ini cukup efektif menurut yang sudah melakukan itu. Dan kalau saya sendiri menyimpulkan kenapa kok pian itu ya, pian yang lolohan itu lebih bisa jinak itu ya karena ada ketergantungan pemberian pakan itu loh, antara si burung tersebut dengan kita pemiliknya. Nah saya mau pakai teori pian itu yang masih dari lolohan itu diterapkan di burung yang sudah dewasa itu, burung yang sudah ya ibaratnya sudah liar. Kalau pian kan karena memang keterbatasan fisik, mau tidak mau kan dia nggak bisa terbang kemana-mana. Tapi kalau yang sudah bisa aktif kayak gini kan dia bisa memberontak, bisa pergi kemana-mana gitu. Nah, saya pengen uji coba itu, sehingga dulur-dulur yang punya keterbatasan sulit nyari pian itu tetap bisa punya burung yang jinak, tapi jinaknya itu bukan jinak paksaan ya. Enggak, jadi jinak alami gitu loh. Karena kalau jinak alami itu insya Allah nggak akan pendapat saya itu nggak akan mempengaruhi kualitas manggungnya, insya Allah kayak gitu. Oke, kayaknya terkait ini pantauan kita teman-teman yang 4 burung kelangganan saya ini terkait proses penjinakannya itu. Sekarang ini saya mau lanjut ini teman-teman, saya mau lanjut nyatat. Jadi kemarin ada tambahan 4 ekor perkutut dan 2 ekor terkuku dan 1 ekor puter geni ya. Itu akan kita catat, kita sensus teman-teman ya, biar nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman saya bisa bilang menyampaikan secara pasti. Terutama biasanya itu usia berapa, kadang saya ditanya kayak gitu. Minimal saya bisa tahu ini saya rawat sekian bulan atau sekian tahun. Kalau saya punya catatannya kan bisa lebih valid teman-teman. Di satu sisi data untuk menunjukkan
perkutut bisa sampai pada kualitas manggung yang mungkin menjadi selera teman-teman itu dalam perawatan berapa lama dengan pola yang seperti apa. Harapan saya kayak gitu. Jadi tidak sekedar tips, dan ini kita praktekkan bareng-bareng, kita pantau bareng-bareng teman-teman. Oke, kita kemarin itu yang 4 perkutut itu tanggal berapa itu ya? 3 Juli. 3 Juli ya. 3 Juli itu hari Sabtu ya. Dikasih 3 Juli sore. 2 piye plus 2 perkutut dewasa. Itu belum saya namai, memang di piye ini belum saya namai. Yang sudah dewasa, duanya itu saya taruh di lantai atas kebetulan hari ini, karena nanti rencananya saya mau bikin kayak itu, candalan-candalan kayak di atas itu, tapi belum sempat ini tadi. Kita lihat si Bagas makan 2 piye 2 perkutut dewasa itu 3 Juli Sabtu 3 Juli 2021. Kemudian kalau yang 2 terkuku sama 1 puter geni itu esok harinya ya, berarti tanggal hari Minggu ya. Minggu apa Senin ya itu? Minggu ya, benar ya. 2 terkuku plus 1 puter geni mulai minggunya, Minggu 4 Juli. Kemudian ini mulai saya terapkan ini hari ini tanggal 11 ya, hari Minggu kan ini. Tanggal 11 itu kalau nggak salah 1, 2, 3 Jumat ya saya mulainya. Mulai penjinakan ini yang saya jinakan 2 piye 2 pikan perkutut, kemudian 1 perkutut dewasa saya kasih nama Bagas, kemudian 1 terkuku ini saya kasih nama Gagah. Ini mulainya tanggal 9 Jumat 9 Juli 2021. Kalau si Gagah ini cenderung lebih tenang, sudah lebih tenang. Ini kalau teman-teman mungkin nanti scroll di video-video terdahulu, yang kebetulan saya juga merekam si Gagah ini masih gira sekali teman-teman. Jangankan didekati seperti ini, kita sekedar lewat saja sudah luar biasa. Tapi ini sudah menunjukkan tanda-tanda positif ya. Si Bagas, kalau si Bagas ini menurut penilaian saya memang belum ada perubahan signifikan teman-teman, justru malah si terkukunya. Dan si ini yang kedua pian ini, kalau kedua pian ini menurut saya sudah ada sedikit perubahan dari sisi adaptasinya berinteraksi dengan manusia. Ini sudah mulai ada tanda-tanda positif. Hanya kebetulan ini kelihatan kayak gini ini karena ada kamera ini teman-teman. Kemarin kan mulai hari Jumat itu ya, sudah saya perlakukan seperti ini, nggak seaktif ini, nggak segiras ini. Kalau si Gagah ini ya, paham kah? Apa takut nggak aku ya?
Enggak nih ya, mungkin adaptasi aja. Mungkin adaptasi aja. Gitu. Dan perkutut yang lain itu juga saya sudah catat teman-teman. Yang mulai saya rawat itu rawatan lama, semuanya sudah saya catat. Yang paling lama itu si Mulya sebenarnya, tapi si Mulya itu dulu enggak saya catat, terus lepas, terus kembali lagi lah, itu mulai kembali lagi ke sangkar itu. Wah, ini malah nggak saya tulis ini si Mulya ini. Ini yang ada datanya itu si gangsar gampil yang ada di itu kandang lovebird itu mulai 2 Desember 2020. Sri Rezeki itu yang sangkar biru berkubah itu mulai 4 Desember. Nggak kelihatan. 4 Desember nggak kelihatan di sebelah sana. Kemudian yang Bagas dan Waras ini hibah dari teman ya, yang kemarin bareng saya nyuluh itu, yang videonya video amatir itu 5 Desember 2020. Terus kalau si ini puter itu 31 Desember. Sebenarnya belum lama sih saya mulai mulai intensif mengembari ini. Dulu awalnya cuman sukanya ngeliat-ngeliat aja, dan mulai memberanikan diri untuk merawat ini ya belum ada 1 tahun teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu ya video kita kali ini. Insya Allah kita akan update terus perkembangan kelangenan kita, dan semoga dari pengalaman ini bisa juga menjadi salah satu referensi teman-teman di dalam melakukan perawatan kelangenannya, dan juga semoga ada sisi menghiburnya dari teman-teman yang memantau channel saya ini. Insya Allah kita bertemu di video yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.